Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dari berbagai lembaga survei, kalau LSI itu 78,8, kemudian yang terbaru Carta Politika 79, ada SMRC 82%. Di angka itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Wahai para pembenci Jokowi, wahai Rocky Gerung, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, 212 dan kawan-kawan. Sudahlah, jangan terus menjelek-jelekan presiden tercinta kita ini. Kontras dengan kenyinyiran kalian, rakyat Indonesia bahagia dengan Presiden Jokowi. Ini terlihat jelas dalam hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan survei nasional SMRC awal Mei ini ditemukan bahwa 81,7% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Yang kurang puas dan tidak puas hanyalah 17%. Wahai Rocky Gerung dan kawan-kawan, angka 81% itu bukan angka main-main. Itu angka yang luar biasa tinggi. Padahal setahun yang lalu, yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sempat turun menjadi 65%. Jadi ada peningkatan tajam sampai 16% hanya dalam waktu 1 tahun. Angka 81% itu juga yang tertinggi dalam masa kepemimpinan Jokowi. Impresifnya suara Jokowi ini menjadi jelas terlihat bila dibandingkan dengan tingkat kepuasan di era SBY. Tingginya tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini terjadi sekitar 1,5 tahun sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Kalau kita bandingkan dengan hasil survei SMRC pada April 2013, sekitar 1,5 tahun sebelum SBY turun, keunggulan Jokowi jelas terlihat. Ternyata ketika itu yang menyatakan puas dengan kinerja SBY hanyalah sekitar 52%. Jadi, 81% di era Jokowi banding 52% di era SBY. Wahai Rocky, Rizal, Anies, bukti apa lagi yang diperlukan untuk meyakinkan kalian bahwa Jokowi memang the best? Kalian memang bisa saja tidak percaya dengan hasil survei SMRC. Kalian bisa saja menuduh SMRC bohong atau disuap. Tapi itu tak bisa menutup kenyataan bahwa hasil survei lembaga penelitian semacam SMRC atau lembaga survei Indonesia atau indikator sangat bisa diandalkan. Ingat saja hasil quick count yang dilahirkan lembaga-lembaga itu. Hasilnya hampir-hampir persis sama akurat dengan hasil pemilu sesungguhnya. Mereka tidak mungkin main-main lah, karena bisnis lembaga survei itu hanya bisa bertahan kalau penelitian mereka dilakukan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi, wahai Rocky, Rizal, Anies, terimalah kenyataan. Kalian tuh terus-menerus bicara di depan publik bahwa Jokowi gagal. Rocky, Anda suka sekali menyebut Jokowi dungu. Pada Februari lalu, Anda mengatakan tidak ada prestasi yang membanggakan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi selama hampir 2 periode. Yang ada, kata Anda, kebijakan-kebijakan pemerintah menyengsarakan rakyat. Begitu juga Anda, Rizal Ramli. Bulan April lalu melalui Twitter, Anda mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Anda meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya jika masih mau selamat. Mas Jokowi wis, Mas Jokowi dan keluarga wis warek, mundurlah kalau mau selamat. Tweet Anda ketika itu. Anda juga bilang Jokowi adalah presiden pencitraan. Masa Indonesia dipimpin lagi sama presiden pencitraan? Mau jadi apa republik ini? Hancur, kata Anda. Yang terbaru tentunya juga adalah Anda, Anies Baswedan. Di acara Milad PKS ke-21, Sabtu 20 Mei lalu, Anda menyelenggarakan acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan. Di situ Anda berpidato yang menunjukkan tak ada program pembangunan Jokowi yang bermanfaat bagi rakyat. Anda bahkan menyebut Indonesia kini dipimpin pemerintah yang memeras. Dan karena itu, Indonesia, kata Anda, akan gagal berkembang. Wahai Rocky, Rizal, Anies, Anda itu sepenuhnya meracau. Sebetulnya data-data resmi BPS saja di luar hasil survei SMRC sudah menunjukkan keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi. Kita gunakan saja data tentang pemerataan. Di awal pemerintahan Jokowi, indeks Gini Indonesia menunjukkan angka 0,414. Itu adalah warisan pemerintahan SBY. Kini indeks Gini Indonesia sudah turun menjadi 0,381. Ini artinya jarak kekayaan antara mereka yang kaya dan miskin terus menyempit.
Dan hasil survei SMRC terbaru ini menunjukkan keberhasilan kerja Jokowi itu diketahui dan diapresiasi rakyat. Laporan survei ini penuh dengan angka-angka yang menunjukkan betapa masyarakat menilai positif pemerintahan Jokowi. Misalnya saja, sekitar 74% rakyat puas dengan cara pemerintah menangani pemulihan ekonomi pasca COVID. Ini positif sekali. Kita ingat dulu, saat COVID mulai menyebar, banyak sekali pihak yang meramalkan Indonesia tidak akan sanggup menyelamatkan ekonominya. Berbagai skenario kiamat dilontarkan para ekonom nyinyir dari dalam dan luar negeri. Ketika Jokowi memutuskan untuk tidak menerapkan lockdown, segala macam caci maki dilontarkan padanya. Jokowi dituduh lebih memperhatikan perkembangan ekonomi daripada nyawa manusia. Ketika Jokowi menyatakan kita harus menyesuaikan diri dengan normalitas baru alias new normal, tidak kurang-kurang kata-kata pedas dilontarkan padanya. Tapi Jokowi tetap teguh dengan kepercayaannya bahwa COVID bisa diatasi tanpa perlu langkah drastis yang mematikan ekonomi. Yang terpenting baginya adalah solidaritas kita sesama bangsa. Dan kini terbukti pilihan Jokowi lah yang benar. Indonesia dipuji sebagai negara yang memiliki daya tahan ekonomi di atas rata-rata dibandingkan negara-negara lain di dunia. Indonesia pulih, dan ini diakui oleh rakyat yang diwawancara SMRC. Tentu saja yang dipuji rakyat bukan hanyalah ekonomi Indonesia di masa COVID. SMRC membandingkan hasil penelitian mereka pada 7 tahun yang lalu pada Maret 2016 dengan hasil penelitian saat ini. Hasil perbandingannya luar biasa mengesankan. Penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja naik dari 15% pada survei Maret 2016 menjadi 43% di survei Mei 2023. Penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin naik dari 17% pada survei Maret 2016 menjadi 46% di survei Mei 2023. Penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau naik dari 17% pada survei Maret 2016 menjadi 41% di survei Mei 2023. Begitu juga penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi dalam melawan salah satu persoalan terbesar di Indonesia, korupsi. Penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam menekan korupsi naik dari 25% pada survei Maret 2016 menjadi 37% di survei Mei 2023. Bahkan dalam isu perlindungan hak asasi manusia, terdapat peningkatan positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam menjamin kesetaraan hak warga negara naik dari 40% pada survei Maret 2016 menjadi 57% di survei Mei 2023. Survei SMRC ini juga menunjukkan apa program-program Jokowi yang paling diapresiasi. Ternyata di antara sejumlah program pemerintahan Jokowi, program-program sosial berupa kartu-kartu kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja dinilai sebagai program yang paling berhasil oleh 61% responden. Baru sesudah itu program pembangunan infrastruktur yang disebut sebagai program paling berhasil oleh 19% responden. Ini semua menunjukkan bahwa segala macam tuduhan bahwa Jokowi dikuasai dan hanya mementingkan oligarki tidak sejalan dengan pandangan rakyat. Ini juga menunjukkan bahwa cacian terhadap pembangunan infrastruktur yang giat dijalankan Jokowi tidak mendapat tempat di hati rakyat. Jadi sekali lagi, wahai Rocky Gerung, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan para pendengki lainnya, sudahlah hentikan segala sumpah serapah kalian pada Jokowi. Presiden kita ini dicintai rakyatnya. Program-programnya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jokowi is the best. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.